Penyakit ginjal ibu kambuh lagi. Dia harus segera diobati. Jadi sebaiknya ibu dibawa saja ke rumah sakit di Jakarta. Kalian tuh apa-apaan sih, Ga? Kamu pikir tinggal ngasih aku uang seperti itu aku bisa maafin kamu dengan gampang? Gak. Aku gak akan pernah segampang itu maafin kamu atas semua yang kamu lakuin ke aku. Itu foto Kiara. Mirip banget kan sama lo? Asli, itu bukan rekayasa. Kalau lo nggak percaya, lo selidikin aja sendiri. Rumahnya di Jalan Pahlawan nomor 7. Jalan Pahlawan nomor 7. Ada telepon. Jangan-jangan itu telepon dari Umar. Siapa tahu dia pengen kasih informasi soal Kirana. Siapa kamu? Setan! Mbak, bangun mbak. Kok pakai acara pingsan segala sih? Aduh, orang Jakarta nih aneh-aneh aja mbak. Kayak di sinetron ya, udah mirip, udah gitu pakai ada pingsan lagi. Aduh, Mbak. Iya loh. Oh, baik Pak Tio. Oke, sampai ketemu besok ya. Iya. Kirana. Iya, Ma. Kenapa? Kirana mana? Cari Kirana, Pak. Iya. Mama sabar ya. Nanti kita sama-sama cari Kirana. Yang penting Mama sembuh dulu, ya. Iya, halo? Halo Tuhan. Ini saya barusan lihat hantunya Nan Kiara. Apa? Saya nggak bohong Tuhan. Benar Tuhan. Jangan-jangan itu adalah gadis yang sama dengan gadis yang aku lihat di depan mall beberapa hari yang lalu. Ya udah, nanti saya ke sana ya. Pak, ada apa? Enggak ada apa-apa, Ma. Mama yang sabar ya. Mama nggak usah khawatir. Cuma ada sedikit masalah di kantor. Makanya sekarang Papa mau pergi sebentar. Nanti Papa balik lagi ke sini. Ya? Mudah-mudahan bukan masalah besar. Lo mirip sama cewek yang gue kenal. Cherry, gue minta maaf. Kemarin gue mabuk. Gue pikir lu Kiara. Semua yang tak membuat kita bahagia. Waktu demi waktu berlalu dan aku selalu mengingatmu bila ku bisa memimpimu. Assalamualaikum Bu. Salah. Ingin selalu bersama. Gimana keadaan Ibu? Baik. Alhamdulillah. Bu tahu nggak? Tadi aku ngeliat ada orang yang mirip banget sama Cherry, Bu. Tapi nggak ngeliat langsung sih. Cherry ngeliat fotonya gitu mirip banget. Apa? Mirip sama kamu? Iya, aneh banget kan?
Apanya yang aneh? Menurut penelitian, setiap manusia di dunia ini mempunyai satu orang yang mirip banget sama dia. Bahkan ada yang 2 sampai 3 juga ada. Pau mendadak aja. Ya mau teh? Kamu kok bisa sampai ke situ? Memangnya itu rumah siapa? Itu rumahnya Kiara, Bu. Kata Arga, temennya Cherry, dia punya mantan pacar yang mirip banget sama Cherry. Udah gitu teman-temannya Arga juga bilang kayak gitu, Bu. Cherry sih pertama nggak percaya. Tapi pas Cherry ke rumahnya, Cherry ngeliat foto-foto, emang mirip banget, Bu, sama Cherry. Aduh, aneh banget ya, Bu, pokoknya. Cherry, ibu minta kamu tidak lagi berteman dan bergaul dengan Arga. Emangnya kenapa, Bu? Ibu tidak setuju kamu bergaul dengan dia. Pokoknya sampai mati kamu tidak boleh bergaul dengan Arga dan berteman sama dia. Dilihat dari mukanya, dia bukan anak yang baik. Dia berandalan. Cherry, kalau sampai dia berbuat jahat sama kamu, ibu khawatir sama kamu. Pokoknya ibu nggak suka kamu berteman dan gaul sama dia. Kamu janji ya, janji nggak akan bertemu lagi sama dia. Iya, Bu, Cherry janji. Cherry nggak akan ketemu Arga lagi dan Cherry nggak akan pernah ngomong sama dia lagi. Ya, Bu ya, mau nggak usah khawatir. Janji? Iya, si Momot juga janji tuh. Ya, Mot ya. Bi! Belakang Tuan. Ya ampun, Bi. Kamu ngapain sih di situ? Maaf Tuan, saya takut. Aduh, ngapain sih? Kamu kok tadi diem aja sih, Bi? Kenapa kamu nggak tahan gadis itu? Saya takut ngeliat hantunya itu Non Kiara. Hantu mana ada hantu hari gini? Hari gini masih percaya sama yang namanya hantu. Habis hantunya mirip banget sama Non Tiara. Dari bentuk rambutnya, badannya, mukanya. Cuman rambutnya kepang 2, Tuan. Rambutnya dikepang 2. Pasti benar. Kalau gadis itu adalah gadis yang sama yang aku lihat di depan mall tempo hari. Tapi kok dia bisa sampai di sini ya? Jangan-jangan gadis itu udah nemuin kartu namaku. Dan dia datang ke sini untuk cari tahu sendiri. Berarti bapak yang aku temuin di desa itu udah bohong. Gadis itu bukan anaknya Ratna. Gadis itu pasti anakku, Kirana.
Baru. Ibu minta kamu tidak lagi berteman dan bergaul dengan Erga. Dilihat dari mukanya, dia bukan anak yang baik. Dia berandalan. Apaan sih kamu? Lo, bukannya tadi lo nyapa gue? Sekarang kok jadi jutek gini? Gua siapa nyapa kamu? Orang aku nyapa Pak Yono. Pak Yono. Pak Yono, Pak. Ngerjain gue. Emang dia pikir dia siapa? Kalau nggak percaya sama gue ya udah. Nggak masih kasar kayak gitu. Sarang desa. Rio mah jangan masuk nih. Gah, ini aku buatin makanan spesial buat kamu. Telur dadar. Kok lo tau kalau gue suka telur dadar? Gah, aku cuma mau bilang selama ini aku udah salah paham. Dan aku tahu kalau kamu nggak bohong soal Kiara. Ya. Gue maafin. Pokoknya gue maafin gara-gara omelet ini. Ayo besok kocak bikin lagi ya. Makasih ya. Kalau begitu semua pasti beres. Ya. Jar, itu kenapa sih? Gila ya? Bukan aku tapi telur. Ya. Emang dia pikir dia siapa? Kalau nggak percaya sama gue ya udah. Nggak masih kasar kayak gitu. Sarang desa. Aku harus minta maafnya Marga. 1, udah salah paham sama dia. 2, udah dorong dia sampai jatuh. Tapi gimana cara maaf yang enak ya? Minta maaf yang enak. Kasih bunga aja. Gak, maaf ya selama ini aku udah salah paham sama kamu. Terus, aku juga gak maksud dorong kamu.
nggak ada yang lebih baik daripada minta maaf pakai bunga. Malamun aja, bikinin minuman, bawa ke ruang kerja saya. Iya Pak, mau telur dadar. Ternyata aku cuma mimpi. Cari payah. Bang, ini berapa bang? 35.000, Neng. Hah? 35.000? Bercanda ya? Mahal bener. Iyalah, Neng. Masa 35.000 buat satu toko? Ih, mau bohongin saya bang ya? Kagak bisa bohongin saya. Nih ya, di kampung bunga kayak gini tuh gratis, tinggal metik. Ya mendingan metik aja di kampung sendiri. Malahan kadang-kadang tuh buat makanan si Mbak. Kambing. Pelit. Neng, bayar dulu. Tuh, uang udah segede gitu di atas meja. Kok cuma 5.000? Jar, masalah lu tuh apa sih? Mak, Lu selalu cari gara-gara sama gua. Mat, aku sedih deh. Semua yang aku lakuin tuh salah mulu. Semua tuh kebalikan dari yang aku harapin, tau gak sih, Mot? Mot, masa setiap kali aku minta maaf sama Arga, malah buat dia tambah marah sama aku. Gimana dong, Mot? Aku sekarang takut banget ketemu lagi sama Arga. Pasti dia mikir kalau aku sengaja ngelakuin ini semua karena aku marah sama dia. Mot, gimana dong? Cherry, tolong bikinin kopi, antar ke ruang rapat. Jar, lu udah keterlaluan, Jar. Gue udah sabar sama lo, tapi lu tetap ngerjain gue. Gue bakal bahas apa yang lo lakuin sama gue. Permisi, Pak. Gagal lagi. Sekarang Arga pasti udah benar-benar marah sama aku. Aku
nggak tahu lagi gimana cara minta maaf sama dia. Mot, ternyata nggak gampang ya. Nggak gampang maafin orang, nggak gampang minta maaf juga. Ya Mot ya. Mot. Mot! Mama! Siapa Momot? Nggak tahu sih. Momot! Mat! Pak, lihat Momot nggak? Mas, lihat Momot nggak? Momot! 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 Pak, Bapak ngeliat Momot nggak? Dia pergi kemana, Pak? Momot? Dia bagian apa ya? Dia bagian dapur sama kayak saya, Pak. Bapak ngeliat? Terus ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya tingginya nggak sampai 50 cm. Udah gitu bulu-bulunya warnanya hitam sama merah, Pak. Udah gitu kalau berkokok kencang banget, Pak. Tingginya kurang 50 cm. Terus kalau berkokok kenceng. Apa ada orang yang kayak gitu, Mbak? Iya, Bapak. Siapa yang bilang orang? Aduh, Mama tuh ayam saya, Pak. Sabang macam apa sih Bapak nih? Ayam aja nggak ngeliat. Maling. Ngemot. Harga. Gue bakal bahas apa yang lo lakuin sama kau. Ya, aku tahu pasti kamu nyembunyiin Momot kan? Kamu balas dendam atas semua yang udah aku lakuin ke kamu. Kamu kan tahu aku sayang sama Momot. Gak, balikin Momot dong. Aku tahu pasti kamu nyembunyiin Momot, Gak. Momot mana? Aku kan gak masuk jahat sama kamu. Aku ngelakuin itu semua itu tanpa sengaja. Itu cuma musibah, Gak. Lo apa-apaan sih? Gak. Malahan aku cuma mau minta maaf sama kamu karena semuanya itu cuma salah paham. Gue gak serendah itu ya. Walaupun gue dendam sama lo, tapi gue gak akan ngambil ayam itu. Gak. Kok malah pergi? Nggak mau maafin aku ya? Mama, kamu mana? Hei! Jangan berisik. Ini kantor bukan pasar. Kalau mau nangis, keluar sana. Bapak bikin mood nangis saya ngedrop aja. Iya, cepet sana keluar. Iya. Pak. Jadi itu bukan Kiara. Mereka beda 180 derajat. Jadi itu terlalu dramatis. Mot. Ya, makasih udah bantuin aku cari Momot. 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 Bu, ada ayam warnanya hitam ada merah dikit. Lewat sini nggak, Bu? Tadi ada tukang potong ayam lewat sini, bawa ayam. Apa? Tukang potong? Ya. Aduh, Gak, itu pasti Momot, Gak. Kita harus ke sana. Nanti Momot dipotong gimana? Duh, bisa menderita hidup aku. Ya, sok tahu. Bu, rumahnya di mana? Jande lagi. Dagang begini kalau rame asik juga.
Siapa lagi yang ngebut? Ini nggak salah nih. Pasti Haji Mamat yang ngepel. Urusan gue nambah lagi. Mamat! Mamat kenapa ninggalin Jerry kayak gini? Mamat jahat banget sih. Mamat nakal sih pakai kabur-kabur. Mamat jangan tinggalin Jerry. Cer! Mamat! Gak, kita kabur yuk. Kabur. Kalau rezeki nggak kemana? Loh, jam gua kok berantakan kayak gini nih? Wah, ini pasti ada yang nyolong nih. Hei! Jangan mau ayam gua. Untung gua masih tua lo. Kalau kata gua masih muda, gua jabanin lo. Setan lo. Mamat! 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 Kata Mamat! Mamat! Mamat di mana sih? Mamat! Jar! Mamat udah gua tangkep, Jar! Mamat! Cer! Makasih udah nyelamatin Mamat. Ya, nggak apa-apa. Gak, aku mau minta maaf. Karena selama ini aku udah salah paham sama kamu. Aku tahu kok kamu nggak bohong soal Kiara. Rio sama Dika udah cerita sama aku. Terus aku datang ke rumah Kiara dan aku ngeliat dengan mata kepala sendiri foto Kiara. Ternyata Kiara mirip banget sama aku, Gak. Maaf ya. Aku tahu kamu nggak bohong sekarang. Dulu gue sama Kiara saling mencintai. Kita bahagia banget. Tapi sayangnya hubungan kita nggak direstuin sama keluarganya Kiara. Suatu hari dia maksain keluar. Terus ketemuan sama gue. Kita jalan-jalan. Sepulang jalan-jalan itu kita kecelakaan. Dan Kiara, kasihan juga ya si Arga. Ternyata selama ini dia tuh nggak jahat. Aku aja yang asal nuduh. Dia baik juga kok. Gak, aku mau minta maaf lagi. Tapi aku udah janji sama ibu aku untuk gak ketemu dan gak ngomong lagi sama kamu, Gak. masa sih ibu ngomong kayak gitu? Aku juga gak tahu, Gak. Tiba-tiba ibu gak ngebolehin aku ngomong sama kamu lagi. Padahal aku cuma cerita kalau aku ke rumah Kiara, terus aku bilang kalau Kiara tuh mirip banget sama aku. Aku tahu pasti ibu takut banget kehilangan aku. Kan ibu sayang banget sama aku, Gak. Maaf ya. Jerry itu benar-benar gadis polos dan lugu banget.
kan bapaknya Cherry. Ngapain ya dia ada di sini? Pak, Mama udah nggak betah di sini, Pak. Mama pengen pulang. Mama pengen cari Kirana, Pak. Iya, Mbak, iya. Nanti sama-sama kita cari Kirana ya. Mama kangen sama dia, Pak. Mama kangen. Kasihan bapak ibunya Cherry. Mereka benar-benar kehilangan Cherry. Aduh, gimana ya? Kalau aku bilang, Ratna pasti sedih, takut kehilangan Cherry. Dan dia pasti minta cepat-cepat pulang ke desa. Dia nggak peduli dengan sakitnya, padahal dia masih butuh perawatan. Tapi kalau aku nggak ngapa-ngapain, Pak Lukman dan Ibu Marini pasti akan nemui Cherry, terus ngebawa pulang Cherry. Tetap saja, Ratna akan bersedih. Aku harus gimana ya? Mar, bagaimana ini? Cherry sudah tahu ada orang yang mirip dengan dia. Dia pasti curiga. Bagaimana kalau dia tanya-tanya terus? Walaupun saya sudah melarang dia bergaul dengan Arga, tapi mereka itu satu kantor. Ratna, kamu tuh harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Semua itu sudah ada jalannya, yang pasti sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Dan kamu harus siap kehilangan Cherry. Jadi walau bagaimanapun, orang tua Cherry itu akan pasti mengajak Cherry pergi. Enggak. Itu nggak boleh terjadi, Mar. Itu nggak boleh terjadi. Cherry nggak boleh pergi dari saya. Mar, bertahun-tahun saya mengurus Cherry. Sudah banyak kenangan yang saya lewati bersama Cherry. Cherry itu semangat hidup saya. Kalau sampai saya kehilangan Cherry, berarti saya kehilangan semangat hidup saya. Lebih baik saya mati. Lebih baik saya mati kalau sampai hal itu terjadi, Mar. Saya tahu kamu sayang sama Cherry. Dan saya yakin kamu nggak mau kehilangan Cherry. Kamu harus tolong saya. Kamu harus jaga Cherry. Jangan sampai Cherry diambil oleh Pak Lukman. Kamu harus janji, ya? Iya, aku janji, Rat. Aku janji akan jaga supaya Pak Lukman sama Bu Marini nggak ngambil Cherry. Makasih ya, Mar. Cher, mau pulang? Iya, mau ke rumah sakit. Gue antar ya. Aku kan udah janji sama ibu. Aku harus hargain perasaan ibu. Tapi makasih buat tawarannya. Duluan ya. Cherry! Kamu ngapain ngikutin aku?
Motor kamu mana? Motor gue lagi rusak. Emang mau kemana? Gue ada urusan di sana. Jadi gue lewat sini. Cherry. Hati-hati ya. Alhamdulillah, orang tuanya Cherry sekarang sudah pergi dari rumah sakit ini. Sekarang Ratna bisa lebih tenang. Ya, mudah-mudahan saja dengan gak banyak pikiran, Ratna bisa cepat sembuh. Pak Umar, Ya. maaf Pak, karena ruangan Ibu Ratna akan kami rapikan, jadinya Ibu Ratna kami pindahkan ke ruangan lain. Oh ya, baik-baik. Iya. Oh iya, makasih. HP gue kok nggak ada, Mah? Papa taruh mana? Mungkin ketinggalan dalam ruang perawatan kali, Mah. Mama harus mobil dulu ya. Mama tunggu sebentar ya. Mari Pak, kita langsung ke ruangan. Iya. Loh, itu bukannya bapak yang ada di desa? Pak, tunggu Pak! Buruan, suster. Ada apa, Mar? Aku nggak boleh kehilangan bapak itu. Pak, tunggu Pak. Bapak mau kemana? Kamar Bu Ratna yang baru, bukan ke arah sini. Kamu sudah mengambil anak kami. Cepat kembalikan anak kami. Cherry itu anak kami. Bukan! Cherry itu anak saya. Cherry anak saya, bukan anak kalian. Kami tahu, Cherry itu adalah anak kami. Nama aslinya adalah Kirana. Saya ingat, kamu adalah wanita yang bersama Kirana dalam kebakaran itu. Tapi selama ini kami nggak tahu kalau Kirana masih hidup. Tolong Bu,